Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang semuanya, teman-teman semua yang mampir di sini. Baik, sekarang saya akan melanjutkan sharing ya mengenai rekayasa perangkat lunak. Jadi ini masih tetap materi untuk rekayasa perangkat lunak, tapi kita akan membahas mengenai project manajemennya ya. Nah, jadi di sini akan dibahas beberapa hal mengenai project management ya, konsep ya. Sebelum nanti bisa diperdalam lagi dengan project management yang lebih mendalam lagi ya, menggunakan pedoman-pedoman framework seperti project management body of knowledge atau PMBOK. Baik, di sini hanya sekedar untuk merangsang otak ya, membahas mengenai project management konsep secara basic knowledge ya, atau basic pengetahuannya. Baik, seperti apa untuk project management konsep, kita lihat aja. Baik, untuk project management software, spektrum yang ada itu yang akan kita bahas, maksudnya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah orangnya atau people, kemudian produknya, yaitu perangkat lunak itu sendiri, kemudian ada prosesnya, artinya itu adalah proses untuk membangun perangkat lunaknya, dan project ya. Jadi ada 4 spektrum yang akan kita bahas di sini. Dan 4 spektrum inilah yang akan menjadi suatu ruang lingkup dari suatu project management ya. Jadi project management itu secara tidak langsung dari 4 spektrum ini kita tahu bahwa apa saja yang diperlukan, ya apa saja kegiatan yang dibutuhkan dalam suatu project management, yaitu harus ada projectnya kan gitu ya, ada prosesnya, ada produknya, dan ada people-nya ya. Nah di sini people ditaruh di urutan di paling awal karena people adalah aset ya yang paling penting dalam project management software. Baik ya, the people. The people yang dimaksud ini adalah orang-orang, tidak hanya programmer ya, tidak hanya software developer, tidak hanya software tester ya, tapi semuanya yang terlibat di dalam proses pembangunan perangkat lunak. Di mana people yang dimaksud itu adalah yang memiliki motivasi dan memiliki skill yang tinggi gitu ya. Mungkin masih ingat dengan Agile. Agile itu mengharuskan tim saling bekerja sama, namun tidak hanya itu, gitu ya, tiap orang yang berada dalam tim itu harus memiliki skill yang tinggi, gitu ya. Ya, highly skilled software people artinya skill yang tinggi untuk orang-orang yang dalam lingkup software, gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang membangun perangkat lunak, ya, yang memanajemen perangkat lunak, yang memanajemen projectnya, maksudnya orang-orang yang berinteraksi ya dengan perangkat lunak itu adalah orang-orang yang memang harus memiliki pengetahuan yang baik lah terhadap perangkat lunak, gitu ya. Dan mereka memiliki motivasi yang tinggi bahwa suatu perangkat lunak itu ya dibuat bukan hanya menggugurkan kewajiban mereka saja sebagai orang yang membuat gitu ya, tapi memang perangkat lunak itu harus bisa digunakan ya oleh orang atau oleh usernya. Jadi orang yang membangun perangkat lunak itu tidak hanya terfokus membangun perangkat lunak saja ya, tapi dia harus membangun perangkat lunak yang berkualitas. Jadi intinya itu ya. Jadi untuk apa membangun perangkat lunak? Ya, membuang waktu, membuang tenaga, tapi tidak ada yang menggunakan. Nah, sayang sekali mungkin praktek-praktek seperti ini sangat banyak ya di Indonesia khususnya. Bahkan praktek seperti itu ya, di mana membangun software itu hanya menggugurkan kewajiban itu juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki nama lah di Indonesia ya.
Oke, yang kedua itu adalah stakeholder, ya. The stakeholder, siapa sih stakeholder-nya? Artinya siapa sih orang-orang yang terlibat di dalam suatu pembangunan perangkat lunak, ya. Yang pertama itu adalah senior manager. Jadi dia yang akan mendefinisikan apa sih isu-isu bisnis terkait, gitu ya, yang mungkin harus menjadi pemicu dari adanya suatu proyek pembangunan perangkat lunak. Karena kalau kita ngomongin perangkat lunak ya, nggak mungkin kan orang itu bikin perangkat lunak, tapi perangkat lunaknya hanya disia-siakan ya. Setidaknya minimal perangkat lunak itu digunakan. Namun akan lebih baik lagi apabila perangkat lunak itu memang digunakan dengan ada tujuan ya. Untuk perangkat lunak yang dibangun secara private organization biasanya tujuannya adalah bisnis, itu yang pertama. Lalu tujuan yang kedua itu biasanya adalah tujuan optimalisasi ya daripada para karyawan-karyawannya yang mungkin akan terbantu dengan adanya perangkat lunak ya dari sisi apa? Dari sisi pekerjaan. Nah, untuk perangkat lunak yang di-share secara publik ya, entah itu game, entah itu aplikasi-aplikasi berkaitan dengan lifestyle, itu gunanya adalah untuk ya aplikasi itu digunakan dan mendapatkan benefit tentunya ya. Lalu ada project manager. Nah, project manager ini orang-orang yang harus merancang gitu ya, merancang apa macam-macam ya, merancang dan berstrategi. Jadi intinya project manager itu dia harus berstrategi bagaimana caranya project perangkat lunak ini harus selesai dan perangkat lunaknya harus bisa dipakai. Kemudian dia memotivasi, ya memotivasi artinya project manager itu bukan harusnya memiliki skill untuk memanage gitu ya. Jadi dia yang menentukan strategi. Artinya kalau ada kekurangan dari sisi strategi, dia yang bergerak cepat untuk menanggulanginya. Ya, dia harus menanggulanginya, tapi bukan harus dia yang turun langsung di lapangan. Kemudian dia harus mengontrol ya semua hal yang berkaitan dengan perangkat lunak ya, pembangunan perangkat lunak. Kemudian yang ketiga itu adalah practitioner ya. Ini orang-orang teknis, ya programmer, ya software tester, software designer, sistem analis, dan seterusnya gitu ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki skill teknik secara baik, yang mampu menyalurkan skill mereka terhadap pekerjaan yang mereka lakukan gitu ya. Nah, lalu yang keempat itu adalah customer. Customer ini adalah biasanya orang-orang yang membutuhkan perangkat lunak ini, yang biasanya merequest perangkat lunak untuk dibuat ya, dan dia yang akan menspesifikasikan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang ada terhadap perangkat lunak yang nanti akan dibuat ya. Kemudian yang kelima itu adalah end user. End user itu adalah pengguna. Jadi pengguna ini adalah orang yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak, artinya dia yang pakai ya, dan dia akan menggunakan itu ketika proses produksi dari perangkat lunak itu sudah berjalan gitu ya. Jadi kalau customer itu orang yang membutuhkan, artinya itu tidak harus user ya. Jadi customer tidak harus user, tapi biasanya user itu adalah customer, atau kebalik ya. Yang pasti customer sama user beda ya. User itu dia yang make, kalau customer itu dia yang butuh. Nah, sebagai contoh saya punya perusahaan nih, saya punya 5 karyawan, saya ingin mengatur keuangan gaji mereka misalnya. Nah, agak kesulitan nih misalnya menggunakan Excel, maka saya ingin segala sesuatunya serba otomatis misalnya. Nah, saya meminta perusahaan X untuk membuat perangkat lunak. Nah, itu saya sebagai customer gitu ya. Tapi usernya siapa? Itu bagian keuangan saya misalnya gitu. Dia yang menggunakannya nanti. Kurang lebih seperti itu contohnya ya. Oke, yang lebih penting adalah leader. Ini jadi sedikit agak ngomongin profesi ya. Tim leader.
Tim leader kalau kita lihat dari yang tadi itu kurang lebih ya project manager ya, tim leader untuk sisa dari sudut pandang development. Nah, gitu itu adalah project manager. Nah, di sini project manager itu memang adalah orang-orang yang memiliki skill untuk memanage ya, skill untuk berstrategi. Nah, biasanya sih kebanyakan di Indonesia ya, itu orang-orang yang menjadi tim leader itu bukan orang-orang yang memiliki skill untuk menjadi leader gitu ya. Jadi lucu. Kadang-kadang orang yang hanya dianggap tua gitu ya, misalnya dari sisi umur, atau biasanya orang yang memiliki keahlian tertentu tapi dia sangat ahli. Nah, itu juga sama tuh. Ya, kalau di dalam slide ini dia bilang kompeten practitioner ya. Nah, biasanya orang yang ahli itu sering ditunjuk menjadi tim leader. Nah, tapi karena memang dia ahlinya, misalnya dia ahlinya coding, ya dia bisanya coding gitu ya, tidak bisa berstrategi, tidak bisa mengatur orang gitu ya, dia hanya bisanya coding. Nah, kesalahan pemilihan tim leader inilah yang biasanya menjadi awal mula bencana ya dalam suatu proyek perangkat lunak. Ya, yang lebih parah lagi, project manajernya adalah bukan dari orang IT misalnya. Artinya dia tidak mengerti apa saja yang dilakukan orang IT. Ya, permintaannya kadang-kadang mustahil. Wah, ini mah perangkat lunak sehari juga beres kan? Nah, itu yang jadi masalah gitu ya. Jadi sehari beres itu kelihatan bahwa tim leadernya itu bukan orang IT. Ya, atau yang saya sebutkan di awal tadi, orang yang hanya dipandang dari sisi umurnya saja, namun dia suka bilang, ya udah kamu atur-atur aja lah gitu ya, gimana tim itu bekerja. Nah, itu juga adalah awal mula kehancuran dari proyek perangkat lunak ya. Jadi tim leader ini di sini disorot ya di buku Pressman. Jadi ini referensinya dari buku Pressman, bahwa tim leader itu adalah orang yang harus menyelesaikan permasalahan, tapi bukan harus dia yang turun tangan langsung. Ya, sebagai contoh, programmernya sakit. Ya, tidak harus dia yang coding gitu ya. Dia bisa menyewa atau mencari programmer harian atau programmer mingguan untuk mengganti programmernya yang sedang sakit gitu ya. Jadi bukan dia yang harus turun menyelesaikan itu, tapi bagaimana caranya agar masalah itu bisa terselesaikan gitu ya. Nah, jadi memang kebanyakan orang itu menjadi project leader itu bukan dipilih berdasarkan kemampuan dia memimpin ya, kebanyakan ya di project pembangunan perangkat lunak. Dan masalah ini sekali lagi saya katakan, perusahaan-perusahaan besar di Indonesia itu masih sering mempraktekkan ini gitu ya, padahal harusnya tidak begitu ya. Ya banyak lah ya perusahaan-perusahaan besar yang ya kalian tahu pasti. Nah, di sini Jerry Weinberg ya menerapkan 3 definisi daripada model of leadership yang dia sebut MOI. MOI itu adalah motivation, ya, organization, lalu yang ketiga ideas or innovation. Jadi seperti yang tadi pernah saya sebutkan ya, seorang leader itu dia memotivasi dan dia harus bisa mengeluarkan kemampuan terbaik ya dari orang-orang yang bekerja di bawah dia gitu ya. Nah, inilah sulitnya jadi tim leader. Jadi tim leader itu bukan cuma ongkang-ongkang kaki aja di rumah gitu ya, atau cuma duduk nunjuk-nunjuk aja, enggak, bukan seperti itu gitu ya. Tapi memang dia akan bekerja paling sulit kalau menurut saya ya. Daripada jadi project leader, lebih enak ngoding ya, tinggal ngomong sama komputer, udah jelas sintaks, mentok Stack Overflow. Tapi kalau project leader enggak, dia harus menghadapi manusia gitu ya. Dia harus berstrategi. Dia kadang-kadang mungkin tidak bisa tidur ya karena harus memikirkan bagaimana tim ini ke depannya. Ya, karena dia memikul tanggung jawab yang sangat tinggi, maka wajar kalau project manager atau tim leader itu memiliki salary yang lebih tinggi gitu ya. Jadi memang salary yang lebih tinggi itu berbanding lurus dengan kewajiban yang mereka akan handle gitu ya. Lalu yang kedua organization. Jadi
dalam MOI ya, Model of Leadership-nya Jerry Weinberg, ini dia bilang seorang team leader itu harus bisa mengorganisasikan tim, ya mengatur lah ibaratnya ya. Lalu dia harus bisa mengatur pergerakan tim, ya harus ngapain dulu pertama, lalu kedua ngapain, ya ketiga ngapain, dan seterusnya gitu ya, sampai nanti produk akhir itu jadi ya, yaitu perangkat lunak. Kemudian ideas of innovation. Nah ini ya, inilah dimana seorang project leader ya itu harus berpikir kreatif dalam memecahkan suatu permasalahan atau dalam menciptakan suatu perangkat lunak. Ya, jadi dia memang harus paham betul gitu ya teknologi-teknologi yang ada gitu ya. Jadi project leader itu dia bisa menentukan nanti berstrategi untuk mempermudah pekerjaan gitu ya. Misalnya nih ya, kita menggunakan agile untuk strateginya. Oke, pakai agile yang mana? Scrum, baik Scrum. Nah, software manajemen prosesnya menggunakan apa? Misalnya pakai ada ya Jira gitu ya, atau pakai apa gitu ya. Nah, dengan software manajemen project itulah tim itu akan berpartisipasi dalam mengerjakan suatu project dan bisa dikontrol dengan mudah karena project leadernya juga menggunakan software untuk mengontrol gitu ya. Artinya dia tidak manual ya, dia tidak melakukan manual untuk mengontrol timnya apakah bekerja dengan baik atau tidak. Kemudian ada development environment yang dia bisa pilih juga, misalnya untuk mendesain, untuk coding gitu ya, untuk testing itu dia bisa menstrategikan itu dengan personil yang mungkin dia tidak bisa pilih gitu ya. Ya kalau dia bisa pilih ya dia bisa datangkan gitu ya dengan aturan anggaran-anggaran keuangan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, apa saja sih skill untuk tim leader atau project manager ya? Pertama itu adalah problem solving. Dia harus bisa menyelesaikan masalah terkait software, ya, pembangunan software. Apa saja masalahnya? Macam-macam ya. Masalah dalam membangun perangkat lunak itu tidak hanya masalah perangkat lunaknya gitu ya. Bahkan mungkin kebanyakan masalah-masalah yang timbul ya saat membangun perangkat lunak itu adalah masalah hubungan manusia ke manusia gitu ya, kebanyakan. Untuk manusia ke komputer itu bahkan lebih mudah daripada yang terlihat. Misalnya mencari programmer yang handal itu kan gampang gitu ya, banyak programmer di Indonesia yang handal yang mungkin untuk salary bisa dinegosiasikan sampai dengan titik persetujuan gitu ya. Nah, namun komunikasi dengan customer atau user, nah ini yang sulit gitu ya. Kemudian komunikasi dengan tim juga itu sulit ya. Bagaimana caranya project leader atau project manager itu tidak pilih kasih misalnya ya, dan dia harus bisa menempatkan posisi ya, kapan dia bertindak sebagai rekan, kapan dia bertindak sebagai motivator tadi ya, kapan dia bertindak sebagai pelayan, itu juga adalah project manager, skill yang harus dimiliki oleh project manager. Ya kenapa tidak project manager jadi pelayan gitu ya, di saat tim lagi crowded ya, apa yang dia bisa bantu saat itu ya dia bantu ya, sekalipun itu memang hanya memberikan makan malam misalnya ya, atau memesan pizza ya, sesimpel itu aja gitu ya. Kemudian yang kedua, project manager skill itu adalah memanage ya, identity gitu ya. Jadi dia yang sebenarnya ya, jadi kalau kita ngomongin project manager artinya project itu dia yang punya gitu ya. Jadi dia harus take charge of the project, artinya dia harus gimana caranya perangkat lunak ini jadi dan dipakai. Nah, dia yang mikir gitu ya, bukan orang lain. Karena secara kepemilikan, ibaratnya kalau kita mengerjakan project itu bersepuluh ya, itu beban project manager itu sendirian, itu hampir setengahnya gitu. Nah, setengahnya baru dibagi-bagi dengan orang 9 tadi. Artinya kalau misalnya project ini gagal, yang 9 orang tadi ya, kalau kita ngerjain bersepuluh itu mungkin ya agak sedikit nothing tulus juga ya, ya udah gitu ya. Nah, tapi project manager kan enggak gitu ya. Dia yang memang harus
memegang kendali lah atas proyek itu, ya. Nah, disinilah dia memang harus bisa memilih, ya. Kalau memang dikasih kesempatan ya, memilih orang-orang yang memang bisa bekerja sama dengan dia, atau dia harus mentreatment gitu ya orang-orang yang mungkin berselisih paham dengan dia. Gimana cara treatmentnya? Itu mungkin tiap orang dia harus perlakukan secara berbeda-beda, atau mungkin dia kelompokkan dulu lalu dia perlakukan beberapa orang dengan cara yang sama, yaitu tergantung dari kondisi. Kemudian yang ketiga itu project manager skill itu adalah achievement. Jadi memang project manager itu dia harus mencapai sesuatu gitu ya. Dan kalaupun ada sesuatu yang dicapai oleh timnya, dia juga harus menghargai itu. Jadi dia punya achievement terhadap dirinya sendiri untuk project ini, dan dia akan memilih, dan timnya pun akan memiliki achievement yang mungkin akan berkaitan dengan dia gitu ya. Ya, kadang-kadang achievement yang diinginkan itu hanya sedikit reward ya, ucapan terima kasih misalnya, atau kenaikan lembur dan lain-lain ya, yang simpel-simpel seperti itu kira-kira. Nah, dan di situ juga si project manager itu dia harus bisa meminimalisir resiko-resiko yang terjadi gitu ya ketika project itu dikerjakan. Lalu yang keempat dan terakhir, project manager skill adalah influence and team building. Nah, dia harus menjadi influence ya, role model ya, dari tim-timnya. Jadi kalau project manajernya santai-santai, timnya santai-santai juga. Memang jadi leader itu berat ya, tanggung jawabnya tinggi, salary-nya gede, ya memang ya. Kalau salary-nya gede tapi tanggung jawabnya rendah, ya ngepet. Jadi dia memang harus berperilaku sebagai influencer ya, sebagai role model dari timnya, dan dia harus bisa membangun tim menjadi tim yang solid. Jadi jangan sampai ada 10 orang, satu tim leadernya, satu programmernya, lalu 8 orang lagi itu adalah tukang catat atau apa ya, kalau zaman jadi mahasiswa dulu ngerjain tugas besar ya berlima, satu pemimpin, satu programmer, 3 orang itu satunya sesi konsumsi, satunya sesi acara gitu ya, satunya sesi doa biasanya. Nah itu nggak bagus ya, jadi pasti akan ada yang terzolimi dari tim itu. Padahal kalau kita ngomongin tugas besar, nilai itu adalah nilai kelompok gitu. Jadi orang yang nggak ngapa-ngapain jadinya dapat nilai juga. Ya, sebagai orang yang ngerjain itu terzolimi, sebagai orang yang tidak mengerjakan apa-apa itu akan terhianati, bukan terhianati apa, dia yang nggak dapat apa-apa gitu ya, hanya dapat nilai aja, tapi secara kemampuan dia nol. Oke, itu tadi project manager skill, lalu the software team. Nah, ini adalah orang-orang yang berkaitan dengan development, ya. Jadi di sini adalah orang-orang terpilih. Ya, memang kita harus mencari the best team, tim terbaik. Kenapa dia bilangnya best? Ya karena nggak ada pilihan lain. Ya kadang-kadang kita ketemu di kondisi nggak ada pilihan lain. Kadang-kadang kita bisa memilih, tapi pilihan itu tidak banyak ya, tapi kita tetap harus memberikan yang terbaik. Ya, gitulah intinya. Nah di sini kalau kita ngomongin tim ya, ukuran dari tim itu kalau di perangkat lunak itu tidak terlalu mempengaruhi ya. Jadi jangan disamakan dengan tukang bangunan, di mana kalau satu orang bisa membangun rumah dalam waktu 30 hari, berarti 2 orang bisa 15 hari, enggak, kayak gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tim, justru walaupun sedikit, ya tapi kalau orang-orangnya termotivasi dan memiliki skill yang bagus, itu akan lebih bagus daripada kita punya 5, tapi sosok aja, gitu ya. Jadi cara berpikirnya jangan kayak tadi ya tukang bangunan ya, satu orang bisa membangun rumah dalam waktu 30 hari, berarti 2 orang 15 hari ya gitu aja terus gitu ya. Ini joke-nya banyak ya tentang software developer, tinggal cari aja di
internet. Nah, lalu communication and coordination and communication issue ya dalam suatu tim ya. Biasanya hal yang paling minim itu adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini memang harus bisa dibangkitkan dengan baik ya, entah itu bisa menggunakan komunikasi formal atau komunikasi informal. Ya, tergantung kondisi lah, tidak harus tiap hari kita formal ya, ada kalanya formal, ada kalanya informal. Misalnya menggunakan grup WhatsApp itu juga nggak masalah ya, asal communication and coordination itu sudah terjalin dengan baik. Apalagi kalau misalnya kita menerapkan prinsip agile ya dalam software development. Ya, jadi komunikasi ya ini kadang-kadang yang memang menjadi hal yang nggak tahu ya di Indonesia itu kayaknya kalau ngomongin pekerjaan itu kayak ngomongin hal yang tabu ya, padahal itu adalah pekerjaan. Artinya apa yang harus saya lakukan, tolong dikasih tahu. Nah, yang ngasih tahu juga kalau memang ada pekerjaan yang dia harus lakukan, kasih tahu. Jadi jangan yang satu kerja sendiri ya, terlalu kreatif, yang satu ya atur-atur aja, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi memang harus ada coordination dan communication yang baik dalam pekerjaan tim. Jadi kalau ada suatu lamaran pekerjaan, dapat bekerja secara mandiri dan tim. Nah, bekerja dalam tim itu adalah bekerja dengan cara yang paling sulit ya kalau menurut saya daripada sendiri ya. Padahal ramean ngerjainnya, tapi itu yang paling sulit ya, mending sendiri aja. Namun ya memang semua itu harus dilalui ya untuk mencapai sesuatu ya dalam hidup. Baik, itu adalah sekilas ya konsep tentang people. Kemudian kita ngomongin masalah produk yang kedua. Produk ini adalah perangkat lunak tentunya. Perangkat lunak yang seperti apa? Perangkat lunak yang bisa dipakai. Ya. Perangkat lunak yang bisa dipakai, yang berkualitas, ya, yang bisa dioperasikan dengan mudah dan optimal, baik dioperasikan oleh user ataupun dioperasikan oleh tim IT. Tim IT adalah orang yang mengoperasikan perangkat lunak. Jadi kalau bikin perangkat lunak, jangan selalu diasumsikan perangkat lunak itu tinggal diinstal di server, maka sudah gitu ya. Enggak gitu ya. Karena ketika masuk ke fase production ya, atau ke operasional, banyak hal-hal teknis, kadang-kadang servernya penuh lah, butuh di restart lah, ya hosting belum dibayar lah, dan lain-lain. Jadi memang ada yang menjalankannya, ya menggerakkannya. Jadi bukan sesimpel tinggal install di server maka bisa ditinggalkan, enggak ya. Kalau memang teman-teman masih berpikir hal yang seperti itu, maka cara berpikir itu harus diubah. Nah, produk perangkat lunak yang baik itu berasal dari requirement yang ditangkap dengan baik pula. Ya. Jadi sebisa mungkin gimana caranya antara requirement dengan produk yang nanti akan jadi itu setidaknya 1:1. Jadi dia tidak kurang gitu ya, tidak lebih gitu ya. Karena memang kalau requirement ditangkap dengan buruk itu udah pasti ya, ini bukan pasti di sini adalah nggak 100% ya, tapi mayoritas gitu ya. Kebanyakan practices ya, kebanyakan orang-orang yang bekerja di dunia IT sudah pasti paham gitu ya. Kalau requirement dilakukan jelek ya, buruk ya, maka perangkat lunak yang dihasilkan pun akan buruk. Itu sudah pastilah di dunia komputer gitu ya. Jadi nggak bisa ngeles lagi lah ibaratnya. Jadi requirement yang buruk akan menghasilkan produk yang buruk juga. Dari pengalaman saya itu juga terjadi gitu ya. Jadi itu juga sekali lagi dilakukan oleh perusahaan yang yang terkenal lah di Indonesia gitu ya. Yang mungkin namanya ada di mana-mana dan produknya ada di mana-mana, dan itu masih mereka lakukan ya. Itu saya udah nggak ngerti lagi harus ngapain gitu ya. Udah hopeless gitu ya. Biarlah itu jadi ininya mereka aja, jadi beban mereka aja. Nah, jadi suka atau tidak gitu ya, kita harus bisa memprediksi produk yang akan dihasilkan itu seperti apa. Lalu masalah-masalah apa yang nanti akan mungkin terjadi selama mengerjakan suatu proyek.
Nah, itu harus kita bisa identifikasi di awal-awal, ya. Ya, setidaknya kalau kita ngomongin project ya agar tidak meluas, kita ngomongin ruang lingkup dulu lah gitu ya. Scope ya, ruang lingkup project itu apa? Nah, ruang lingkup ini biasanya dibatasi oleh requirement yang ada. Ya, baik itu secara requirement fungsional dari softwarenya ataupun non fungsional ya yang lain-lain. Atau di luar dua itu ya, dana gitu ya, duit dan lain-lain. Nah, dalam menghasilkan suatu produk, ya ini perlu adanya dekomposisi suatu masalah ya, atau problem decomposition. Artinya kalau kita ngomongin perangkat lunak, kita tidak bisa tahu perangkat lunak itu ukurannya sebesar apa, gitu ya, karena perangkat lunak itu bukan produk atau objek yang ada disajikan dalam bentuk fisik seperti handphone. Ya, handphone enak punya komponen-komponen modul yang jelas, ada prosesor, RAM, ada memori dan lain-lain ya. Jadi kita bisa kalkulasikan kalau saya pakai Qualcomm, terus layarnya pakai Gorilla Glass dan lain-lain, saya punya budget berapa untuk produksi, lalu saya jual berapa, saya dapat untung berapa, kurang lebih kan gitu ya, simpelnya maksudnya. Nah, perangkat lunak itu dia objek yang tidak berbentuk. Jadi bagaimana caranya membuat suatu benda yang tidak berbentuk itu dimulai dari problem decomposition sebenarnya. Jadi misalnya saya mau bikin perangkat lunak untuk pembayaran gaji karyawan. Nah, dari situ masalahnya apa saja ditulisin satu-satu. Kemudian dari masalah-masalah itu yang mana yang bisa dikerjakan komputer, yang mana yang harus diterapkan oleh misalnya ada prosedur dari organisasi yang harus direvisi misalnya. Kemudian dilihat dari sisi non fungsional, dari sisi organisasi, dari sisi keamanan dan lain-lain itu seperti apa, nah dan seterusnya. Ya. Jadi memang problem decomposition ini sangat perlu ya, agar perangkat lunak yang tadi tidak berbentuk itu bisa kita buat dengan benar. Lalu berikutnya adalah software scope. Ya, tadi saya sudah singgung mengenai scope ya. Setidaknya di awal kita harus mendefinisikan scope ya. Nah, scope ini biasanya ada 3 jawaban yang harus bisa dijawab. Ya, yang pertama kalau kita lihat dari sisi konteks ya. How does the software to be built fit into a larger system, product or business context, and what constraints are imposed as a result of the context. Jadi konteksnya apa dulu gitu ya. Apakah perangkat lunak ini bisa diakses oleh banyak orang, misalnya ya. Lalu apakah perangkat lunak ini memerlukan biaya yang besar untuk mengoperasikannya? Kemudian apakah memang perangkat lunak yang dibangun ini nantinya akan mendukung bisnis ya dan lain sebagainya. Nah, jadi itu sebenarnya software scope yang pertama, ya. Lalu kalau kita lanjutkan yang kedua, itu biasanya scope ya dibentuk untuk menjawab pertanyaan tentang tujuan dari informasi, ya. Information objective. Ya, misalnya what customer visible data object are produced as output from the software. Data apa ya yang customer nanti akan lihat ya yang akan menjadi output dari perangkat lunak itu. Lalu what data object are required for input, terus input seperti apa yang nanti harus dimasukkan oleh user dalam perangkat lunak itu. Jadi tujuan-tujuan informasi inilah yang bisa kita jadikan scope dan kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan terkait ini ya untuk mendefinisikan scope. Lalu yang ketiga adalah function and performance. Perangkat lunak ini bisa ngapain gitu ya. Terus bagaimana performansinya? Artinya apakah perangkat lunak ini tahan terhadap serangan-serangan? Apakah perangkat lunak ini bisa diakses tanpa internet?
Nah, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa buat yang mengacu pada function and performance. Jadi software scope itu mengacu pada konteks, information objective, dan function and performance. Nah, di sini kalau kita udah bisa mendefinisikan software scope, ini biasanya si sistem analis nih atau si bisnis analis, dia akan menjawab pertanyaan, dia akan membuat pertanyaan-pertanyaan ya, terkait 3 hal ini, terkait konteks, terkait information objective, dan terkait function and performance. Ya, dia bikin aja pertanyaan mengenai konteks misalnya. Dia list dulu konteksnya apa aja, dia bikin pertanyaan mengenai konteks itu. Untuk apa? Untuk membuat software scope-nya. Ya, misalnya berapa lama proyek ini akan selesai. Nah, itu kan konteksnya adalah waktu. Dan seterusnya, gitu ya. Jadi, 3 hal ini yang bisa kita jadikan pedoman untuk membuat software scope, ya. Konteks, information objective, function and performance. Baik, itu adalah basic daripada produk. Kemudian kita lanjut ke proses. Nah, proses dalam membangun perangkat lunak, ya tidak ada yang namanya simsalabim, abrakadabra, jadilah software, nggak ada. Gitu ya. Jadi perangkat lunak itu memang akan dibuat dalam sekian waktu, gitu ya. Dan ada serangkaian aktivitas yang memang harus dikerjakan, gitu ya. Dan harus ada strategi dalam mengerjakannya. Dimana kalau itu tidak ada, maka perangkat lunak yang dikerjakan secara tim itu akan susah diorganisir. Nah, bagaimana caranya? Ya, dengan menerapkan strategi software development life cycle. Entah itu menggunakan yang tradisional karena ada keterbatasan-keterbatasan tertentu, atau menggunakan agile ya seperti Scrum, Extreme Programming, dan lain-lain. Nah, jadi yang pertama ya, your team must decide which process model is most appropriate for. Jadi harus milih dulu yang mana proses model ya SDLC tadi yang memang cocok untuk kondisi ini. Kemudian customer-nya siapa, gitu ya. Kemudian karakteristik produknya seperti apa, itu ya. Lalu project environment-nya seperti apa, gitu ya. Jadi memang your team must be decide which process model is most appropriate for. Jadi SDLC apa yang cocok diterapkan ya dengan kondisi sekarang. Jadi ada 3 nih kondisinya ya. Kondisi yang pertama adalah the customer who have request the product and people who will do the work. Jadi ketika kita milih SDLC ya, 3 kondisi ini nih yang harus kita pertimbangkan dalam memilih. Yang pertama customer yang memiliki request produk, ya maksudnya gini, customernya bawel nggak, familiar dengan IT nggak, dan lain-lain. Terus kita punya orang personel berapa banyak dan skillnya seperti apa. Nah, itu yang harus kita tentukan dulu ya sebelum memilih SDLC yang mana yang kita pakai. Kemudian yang kedua, karakteristik dari produknya itu sendiri. Aplikasinya, apakah aplikasi desktop, aplikasi mobile, ya harus ada server kah, atau hosting kah, dan lain-lain. Ya. Dan ketiga, dari environment project-nya. Ya, tim kita familiar nggak dengan agile misalnya. Tim kita familiar nggak dengan software computer aided software engineering, misalnya menggunakan tools-tools dalam membangun perangkat lunak. Jadi perangkat lunaknya nggak pakai notepad gitu ya, bangunnya lama. Jadi pakai apa? Pakai Sublime ya untuk itunya environment-nya, atau pakai VS Code. Kemudian untuk testingnya pakai apa, untuk modelingnya pakai apa, dan lain-lain. Nah, jadi 3 hal ini yang harus dipertimbangkan ya ketika tim kita akan memutuskan akan menggunakan SDLC yang mana. Nah, di sini dari proses dan produk itu harus kita leburkan. Leburkan artinya setiap orang ya yang berperan dalam pembangunan perangkat lunak ini harus mengerti bahwa dalam membangun perangkat lunak ini memerlukan waktu dan perangkat lunak yang jadi harus berkualitas, sehingga
orang-orang yang nanti terlibat dalam proses pembangunan perangkat lunak itu dia mengerti akan tanggung jawab mereka, gitu ya. Dan ketika suatu software development lifecycle udah disepakati, misalnya pakai Scrum, maka aturan-aturan Scrum harus ditaati. Misalnya kita sprint, ya pertama requirement dulu, requirement disimpan di backlog. Nah, nanti kita melakukan proses sprint, diawali dengan sprint meeting untuk tiap sprint. Lalu dalam sprint itu ada daily meetingnya, ya lalu ada sprint retrospektif di akhir dan seterusnya, gitu ya. Nah itu memang harus ditaati ya oleh semua orang dengan tujuan yang sama, yaitu membangun perangkat lunak yang bekerja dengan baik dan perangkat lunak yang berkualitas. Makanya kita harus leburkan antara proses membangun perangkat lunak dengan produk, ya seperti itulah kira-kira. Nah, lalu dalam mencapai suatu kesuksesan ya dalam mendevelopment suatu perangkat lunak, kita harus berkomunikasi nih selama prosesnya. Ya, apa saja komunikasi-komunikasi yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu bisa kita review ya, customer request itu kita review, masuk akal atau tidak, sesuai atau tidak. Kadang-kadang customer itu merequest hal-hal yang tidak sesuai dengan teknologi yang ada saat ini ataupun dengan perusahaannya dia, gitu ya. Jangan-jangan ada kepentingan pribadi saja, dia itu kita bisa review. Kemudian kita bisa melakukan perencanaan terhadap pertemuan-pertemuan atau rapat formal, gitu ya, dengan semua stakeholder. Lalu kita bisa melakukan sedikit research ya mengenai solusi-solusi yang bisa kita tawarkan dengan kondisi yang existing ada sekarang. Dan kita bisa yang keempat, kita bisa mempersiapkan working document ya dan beberapa agenda dalam melakukan formal meeting. Jadi artinya dokumen tetap perlu ya walaupun agile juga. Nah, dokumen-dokumen ini kita bisa persiapkan ya dan nanti kita bisa sajikan dalam meeting formal karena sejatinya dokumen tetap perlu ya, jadi jangan sampai itu hilang sama sekali. Lalu nomor 5, kita harus bisa conduct the meeting, kita harus bisa melaksanakan meeting dengan baik dan memfasilitasinya, dan meeting yang dikerjakan itu sebaiknya jangan lama-lama tapi fokus terhadap apa yang memang harus dibicarakan sehingga dia tidak melebar kemana-mana ya, conduct the meeting. Kemudian yang keenam, itu kita bisa melihat fitur-fitur apa saja yang nanti akan diciptakan ya dari perangkat lunak ini, gitu ya. Kemudian kita harus lihat dari sudut pandang user, fungsi-fungsi apa saja yang dia memang butuhkan. Lalu kita bisa lakukan yang selanjutnya ya, review beberapa mini spec ya. Tadi kalau kita ngomong mini spec itu bukan mini spec itu artinya kita membuat suatu requirement kecil ya yang berkaitan dengan perangkat lunak yang nanti akan dibuat. Ya, kenapa kita buat requirement kecil ini agar nanti hasilnya itu tidak ambigu. Ya, misalnya gini. Kalau kita mau bikin perangkat lunak mengenai akademik gitu ya, proses belajar mengajar ya misalnya e-learning, maka fungsi apa saja yang dibutuhkan? Artinya fungsi-fungsi yang pasti akan terkait dengan pembelajaran ya. Nah, fungsi terkait dengan pembelajaran itu kan banyak ya. Nah, tapi di sini kita tidak berbicara masalah teknisnya, tapi masalah problem solvingnya dulu. Jadi teknis menyusul. Jadi jangan sampai kita membatasi hal-hal teknis, artinya oh cuman bisa upload file aja untuk belajar, udah aja dianggap sukses ya, enggak gitu ya. Tapi untuk belajar itu apa saja yang harus disediakan fungsi-fungsinya? Ya bisa jadi ada upload file, ada forum, ada chatting dan lain-lain. Nah, jadi itu memang yang difokuskan itu adalah tujuan-tujuan utamanya, gitu ya, bukan masalah teknisnya. Ya. Dan lain-lain gitu ya. Bisa di-pause videonya terus bisa baca sendiri. Nah, yang terakhir adalah project. Duit, bukan gitu. Kalau kita ngomongin pembangunan perangkat lunak itu semuanya ngomongin proyek pasti. Kayak bangun jembatan, bangun rumah, bangun apapun itu proyek ya. Jadi di sini
project itu akan terjadi apabila memang ada customer, mau itu dari organisasi ataupun itu masyarakat umum ya, yang memang membutuhkan perangkat lunak. Ya contohnya game aja, ya. Kita di sini ngomongin game. Waktu zamannya MOBA ya, MOBA itu panjangannya apa ya? MOBA lupa lagi panjangnya ya, kayak Mobile Legend lah gitu ya. Itu banyak developer-developer yang bikin MOBA juga gitu ya. Bahkan ada MOBA yang diplagiatin, itu akhirnya bikin game MOBA juga tapi terlambat. Hype-nya hilang. Nah, artinya apa? Ada kebutuhan customer ya, kebutuhan customer need yang bisa mendatangkan keuntungan ya dari penjualan perangkat lunak game misalnya. Ya kalau di dunia game mobile itu ya, kalau di dunia game konsol itu biasanya single player. Nah itu yang lagi banyak sekarang yang diminati ya daripada multiplayer, karena game multiplayer itu kayak agak boring ya, MOBA terus apa survival ya kayak PUBG gitu-gitu, itu udah bosen gitu ya. Nah di sini dia harus merangkup itu semua, apa yang dibutuhkan konsumen. Lalu dia harus melihat teknologi apa kira-kira yang bisa memenuhi kebutuhan konsumen itu ya, dan kebutuhan bisnis dan lain-lain. Kemudian permintaan-permintaan aneh apa yang dia harus manage, misalnya unrealistic deadline. Ya misalnya bikin perangkat lunak semalam jadi ya, project Sangkuriang kalau di sini ya. Dan lain-lain ya. Itu macam-macam ya. Itu yang harus orang-orang bisa mengerti ya terhadap suatu project. Nah, ketika menghandle suatu project ini pasti ada peran dari project manager ya. Apa saja hal yang dia harus lakukan untuk menghindari masalah? Itu biasanya yang pertama harus start on the right foot. Kata kiasan yang mulai dengan kaki kanan, bukan, mulai dengan langkah yang tepat. Jadi dia harus berstrategi dengan benar ya. Yang kedua, dia maintain the momentum. Jadi kayak lagi game MOBA lagi rame tuh, ikutlah bikin game MOBA. Nah itu momentumnya harus tepat, jangan sampai telat ya. Kalau telat jadi basi. Lalu yang ketiga, track the progress. Nah, project manager itu tidak bisa nyantai-nyantai, ongkang-ongkang kaki tahu jadi, tapi dia harus bisa track the progress ya. Sudah sampai mana produk kita? Ya seperti apa produk ini berjalan? Ada yang kurang atau tidak? Ya butuh support apa dan lain-lain. Lalu yang keempat, make a smart decision. Ya, dia harus membuat segala sesuatu itu dan keputusan yang dilakukan itu secara smart. Ya, smart. Dan yang kelima, dia harus bisa conduct a post-mortem analysis. Dia harus bisa melakukan suatu evaluasi lah ibaratnya ya. Apa yang dia bisa evaluasi ketika dia menghandle suatu project di akhir, post-mortem ya. Yang kemudian dia bisa gunakan itu untuk dia mengerjakan project selanjutnya. Yang paling simpel daripada project itu biasanya menjawab 5W 2H principle. Project itu dibangun berdasarkan why the system is developed. Kenapa perangkat lunak ini harus dibangun? Yang kedua, what will be done? Apa yang harus dibuat? Ketiga, when will it be done? Kapan ini selesai? Lalu who is responsible for a function? Siapa orang-orang yang bertanggung jawab untuk fungsinya masing-masing? Where are they located organizationally? Di mana bikinnya? Ya. Apakah dibikin di rumah masing-masing? Ada perusahaannya? Harus dia ke sini dan lain-lain. Lalu how will the job will be done technically and managerially? Bagaimana proyek itu bisa diselesaikan ya secara teknis dan secara manajerial? Dan yang terakhir, how much of each resource is needed? Seberapa banyak resource yang diperlukan? Nah, ini adalah 5W2H principle yang bisa kita acu ya ketika kita akan menghandle suatu proyek perangkat lunak. Baik, itu sekian dari saya, mungkin agak panjang sedikit ya karena sambil cerita-cerita sedikit. Semoga informasi ini berguna.
Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.